Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garnet Andradita, selaku mahasiswa Teknik Geologi dan juga peserta mata kuliah Kebencanaan Geologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mengkaji singkat tentang potensi dan mitigasi bencana alam geologi, terkhusus bencana alam tsunami yang berada di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan juga tentang pengertian dasar dari tsunami itu sendiri. Tsunami adalah gelombang air besar yang mana diakibatkan oleh pelepasan energi ataupun pergerakan lempeng di dasar laut secara tiba-tiba. Yang mana gelombang besar ini relatif dengan tinggi beberapa meter dan juga kecepatannya yang sangat cepat, bahkan mencapai 900 km per jam yang dapat menyerupai pesawat jet. Oleh karena itu, tsunami ini dapat dijadikan suatu bencana oleh masyarakat sekitar. Akibat dari tsunami itu, seperti yang kita ketahui, memang 90% diakibatkan oleh gempa dasar laut. Namun penyebab lain yang dapat mengakibatkan tsunami yaitu diantaranya aktivitas gunung api, longsor bawah tanah, ataupun akibat sesar di bawah laut atau pergerakan batuan di dasar laut. Megatrust adalah suatu bagian subduksi mana bagian bloknya dapat mendorong air di atasnya sehingga terciptanya gelombang dengan ukuran besar yang dapat menjalar ke segala arah. Dan juga penyebab yang lain yang membuat terjadi tsunami yaitu adanya jatuhan meteorit. Selain itu, tanda-tanda terjadinya tsunami dapat kita ketahui, terutama untuk mungkin pada saat kita ataupun orang-orang yang berada di sekitaran pesisir pantai. Di antaranya yaitu terjadinya gempa yang cukup besar. Rata-rata terjadinya tsunami diakibatkan oleh aktivitas gempa bumi yang skala magnitudenya lebih dari 6 ataupun lebih dari 7 skala Richter. Lalu ditandai juga dengan gempanya yang pusat gempa yang cukup dangkal. Lalu tanda-tanda lain yang mungkin terjadi yaitu air laut yang tiba-tiba surut. Dan yang satu lagi, adanya keanehan alam, yang misalnya adanya aktivitas kelelawar di siang hari, angin yang berubah, keadaan angin yang berubah, dan juga suara dentuman keras yang mungkin dapat terdengar dari arah laut. Setelah kita memahami pengertian dasar dari tsunami, akibatnya, dan juga tanda-tandanya, maka baiknya juga kita melihat juga simulasi tsunami yang mungkin kita dapat peroleh dari YouTube. Nah, di sini saya menemukan simulasi tsunami khususnya dari website YouTube. Di antaranya yang dikeluarkan oleh NOAA dari government Amerika yang singkatannya yaitu North Oceanic Atmospheric Association. Berikut simulasi terjadinya tsunami. Bisa dilihat adanya megatrust atau dorongan sehingga menjadinya ada gelombang laut lebih besar. Dan gelombang laut ini menjalar terus ke sisi lain. Nah, ini yang tadi disebutkan yaitu ada tanda-tanda terjadinya tsunami yaitu surutnya air laut di pantai. Yang mana prosesnya ini cukup cepat, jadi tandanya kita bisa lihat secara langsung mungkin saat terjadinya surut air laut tersebut. Dan saat surut air tersebut, ombak besar terlihat mulai datang ke permukaan dan melahap daerah pesisir pantai. Nah, ini suatu ketika menelan banyak korban ataupun kerusakan baik kerusakan bangunan ataupun fasilitas yang ada di pesisir pantai tersebut. Berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia, kita kenal terutama di abad ini lebih kepada
terjadinya tsunami Aceh tahun 2004 yang menelan banyak korban, lalu tsunami Pangandaran tahun 2006, lalu tsunami Mentawai tahun 2010, tsunami yang baru-baru ini yaitu tsunami Palu Donggala tahun 2018 akibat sesar Palu Koro, lalu ada tsunami Selat Sunda tahun 2018 yang diakibatkan oleh longsoran aktivitas gunung api anak Krakatau. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi dan mitigasi bencana geologi terkhusus tsunami di daerah pengawasan Pangandaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu potensi dan mitigasi. Dalam pengertian bencana, potensi ini adalah sebagai peluang atau terjadinya kemungkinannya kawasan tersebut, sedangkan mitigasi yaitu upaya untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana geologi tersebut. Tercatat dalam sejarahnya, memang Pangandaran pernah mengalami gempa bumi tsunami, tepatnya yaitu pada tahun 2006, 17 Juli 2006 pada pukul 15.19 waktu Indonesia Barat, yang mana pusat gempanya itu bersumber dari Samudra Hindia, selatan Jawa atau selatan Provinsi Jawa Barat, yang dengan pusatnya berjarak 225 km barat daya Kabupaten Pangandaran. Gempa bumi yang melanda kawasan Pangandaran ini yang dapat menyebabkan tsunami memiliki kekuatan gempa sekitar 6,8 skala Richter menurut BMKB, dan juga menurut USGS sekitar 7,7 magnitudo, yang mana menyebabkan tsunami setinggi 5 meter dan bahkan ada yang mengatakan sampai 8 meter, yang menghancurkan pesisir Luma di kawasan Jawa bagian selatan, kawasan Pangandaran, dan juga memakan korban sekitar 668 korban jiwa dan ribuan orang terluka-luka. Selain itu juga fasilitas pariwisata, bangunan-bangunan, rumah-rumah penduduk, dan rumah-rumah nelayan juga mengalami kerusakan akibat tsunami yang terjadi di Pangandaran tahun 2006 tersebut. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan terutamanya itu potensi tsunami ataupun dan juga dampak-dampaknya terkhusus pada kawasan Pangandaran Jawa Barat ini. Di sini saya menemukan didapat dari website vsi.sdm.go.id, yang mana terdapat peta kawasan rawan bencana tsunami, dan untungnya juga di sini terdapat daerah kawasan bencana tsunami Pangandaran. Bisa dilihat, saya juga setelah mendownloadnya, yang mana sebelumnya saya juga akan menjelaskan dulu tentang peta sumber penyebab atau pemicu tsunami itu sendiri, yang mana memang tsunami Pangandaran disebabkan oleh gempa dasar laut. Umumnya berpotensi besar disebabkan oleh gempa dasar laut, yang mana jalur subduksi berada di selatan Jawa, selatan Jawa Barat, selatan Pangandaran, dan juga potensi gempa yang telah terjadi waktu itu titiknya di sini terjadi pemicu terjadinya megatrust ataupun dorongan muka air laut, sehingga gelombang besar mencapai ke daerah selatan Jawa, khususnya kawasan Pangandaran itu sendiri. Selanjutnya dampak dari tsunami itu terlihat dari peta kawasan rawan bencana tsunami Pangandaran ini, yang mana sebelumnya dibacakan dulu keterangannya, yaitu apabila warna merah rawan bencana tsunami tinggi yang ditandai dengan tinggi genangan ombaknya lebih dari 3 meter dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah, apalagi jika ketinggian tsunami-nya itu 8 meter atau lebih.
Lalu kawasan tsunami yang tergolong menengah, di mana gelombang tsunami-nya itu ketinggian genangannya itu sekitar 1-3 meter, yang mana dikategorikan oleh sedikit merusak. Tsunami ini menyebabkan yaitu perahu-perahu kecil terbalik, saling bertabrakan, paling sedikitnya kerusakan pada bangunan kayu, sementara bangunan yang berpondasi beton masih tetap kuat ataupun tahan ya. Lalu kawasan bencana tsunami rendah atau red zone, yang mana kawasan tsunami rendah ini yang berpotensi tsunami ketinggiannya ombaknya kurang dari 1 meter. Bahkan tsunami intensitas yang rendah ini tidak terasa ataupun tidak akan teramati dan tidak menimbulkan dampak relatif lebih kecil dibandingkan kawasan-kawasan tingkat yang sebelumnya saya jelaskan. Dapat digambarkan kawasan rawan bencana itu lebih digambarkan di antara Teluk Parigi dan Teluk Pangandaran, yang mana ditunjukkan warna merah atau kawasan yang lebih berpotensi terdampak parah itu lebih cenderung signifikan di daerah kedua teluk tersebut. Lalu ke arah lebih daratnya warna yang lebih menengah dan juga lebih ringan, lebih sedikit. Lalu untuk daerah pesisir ini, daerah pesisir bagian baratnya cenderung lebih aman, mungkin dikarenakan oleh ketinggian elevasi ataupun kemiringan batas pantainya yang lebih tinggi, sehingga dampak dari tsunami itu terkecilkan. Mitigasi dalam bencana tsunami ini memang perlu lebih diperhatikan, terhubung karena Indonesia berada di 3 lempeng dunia dan juga berada di jalur Ring of Fire. Terlebih daerah kawasan Pangandaran ini hadapi oleh garis Ring of Fire tersebut. Mitigasi yang dapat dilakukan pertama yaitu tentang penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Pertama, jika berada di sekitar pantai, terasa gempa bumi yang cukup besar dan juga air laut yang tiba-tiba surut, segeralah untuk menjauhi garis pantai tersebut dan mencari daratan yang tinggi. Yang kedua, jika sedang berada di perahu dan di tengah laut, mendengar ada berita atau tanda-tanda informasi tsunami, segerakan arahkan perahu tersebut ke arah laut. Yang ketiga, jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah pesisir kembali, karena cenderung gelombang susulai dimungkinkan oleh datang kembali. Lalu yang keempat, jika gelombang telah benar-benar mereda, segeralah melakukan pertolongan pada korban yang mungkin ada daerah akibat tsunami tersebut. Selanjutnya, upaya mitigasi yang bisa dilakukan terutama untuk daerah kawasan pantai yang potensi tsunami-nya cukup tinggi, yaitu dengan membangun batu-batu pemecah gelombang. Lalu pembuatan bangunan tempat menyelamatkan diri, pembangunan dinding penahan laju tsunami, pembangunan rumah atau tiang-tiang kokoh sehingga lebih tinggi dari kecenderungan ombak tsunami. Dan yang terakhir yaitu dengan membangun dan memanfaatkan hutan bakau atau mangrove. Berikut mitigasi bencana tsunami yang sudah ada di kawasan Pangandaran, yang mana saya ambil dari BPBD pangandaran.co.id. Di sini langkah mitigasi tsunami yang udah ada yaitu tempat evakuasi sementara atau tes atau shelter di pasar wisata Pangandaran. Lalu ada radio komunikasi, pengeras suara untuk peringatan tsunami. Sudah ada teknologi terbaru yang disebut dengan sirene TEWS atau singkatan dari Tsunami Early Warning System, di mana sistem peringatan tsunami dini
yang terdapat, yaitu di sirine kantor Telkom Pangandaran dan sirine Teos Bojong Slawe. Berikut yaitu ada ilustrasi TWS di Bojong Slawe dan TWS di Tower Telkom Pangandaran. Mitigasi dari potensi kebencanaan tsunami di Pangandaran merupakan hal yang terpenting. Terlebih ancaman dari prediksi 20 meter tsunami di selatan Jawa, dan juga kemarin ini tepatnya hari Minggu 25 Oktober 2020 kita dirasakan adanya gempa yang cukup terasa di kota-kota di Jawa yang bersumber di daerah Pangandaran, namun memang masih belum berpotensi tsunami. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.